Lagi macet jangan lupa teman macet. Pernah gak sih kalian mikir, kenapa sebuah negara yang utangnya tembus puluhan triliun dolar masih bisa mendikte seluruh dunia? Jawabannya bukan karena mereka kuat, tapi karena dunia masih mau pakai sistem uang mereka. Tapi, bagaimana kalau sistem itu tiba-tiba gak laku? Di tahun 2024 lalu, ada 3 prediksi ekstrim yang sempat ditertawakan banyak orang. Tapi sekarang semuanya terbukti terjadi secara presisi. Pertama, Donald Trump memenangkan pemilu. Kedua, dia memulai konfrontasi militer langsung dengan Iran. Dan ketiga, ini yang paling krusial, perang ini diramalkan bakal jadi awal dari runtuhnya dominasi Imperium Amerika Serikat. Banyak orang bingung, kenapa Trump nekat menyerang Iran? Apakah dia gak tahu risikonya? Nah, di episode kali ini, kita gak bakal bahas politik permukaannya. Kita bakal bedah skenario di balik layar menggunakan pendekatan game teori dan strategi kontrol aset. Kita breakdown kenapa langkah ini diambil dan di mana letak kesalahan fatalnya. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari poin pertama, uang. Mengapa Amerika merasa harus menginvasi Iran? Jawabannya adalah demi menyelamatkan petrodolar. Selama puluhan tahun, sistem ini bekerja dengan sangat rapi. Dunia wajib pakai US dollar untuk transaksi minyak, lalu keuntungan itu dibelikan obligasi pemerintah Amerika. Profesor Jiang menyebut ini sebagai sebuah ponzi skema global yang legal. Sistem ini aman-aman saja, sampai terjadi satu blunder besar di Februari 2022 saat Rusia menginvasi Ukraina. Apa blundernya? Amerika merespons dengan membekukan aset Rusia sebesar lebih dari 200 miliar dolar dan menendam mereka dari sistem pembayaran global SWIFT. Langkah ini menghancurkan satu aturan emas mata uang cadangan dunia, netralitas politik. Begitu Amerika menggunakan dolarnya sebagai senjata, negara-negara lain langsung sadar, kalau hari ini Rusia bisa diginiin, besok bisa jadi giliran kita. Akibatnya, terbentuklah aliansi darat raksasa, Rusia, Cina, dan Iran, blok BRICS. Kalau 3 negara ini bersatu membangun jalur kereta Eurasia dan mulai berdagang menggunakan emas, kekuatan armada laut Amerika yang bertugas menjaga lautan jadi gak berguna lagi. Amerika terancam kehilangan status imperiumnya jika kontrol dolarnya lepas. Jadi, menyerang Iran adalah upaya nekat untuk memecah aliansi ini. Masuk ke poin kedua, strategi pengepungan ekstrim. Kalau kita baca dokumen National Defense Strategy milik Pentagon, strategi Trump sebenarnya sangat terbaca. Dia memakai formula korporasi, amankan aset internal, tekan kompetitor, dan monopoli pasar. Ada 3 langkah taktis yang mereka jalankan. 1. Fortress America, doktrin Donro Amerika mengamankan belahan bumi barat. Mulai dari mengontrol Venezuela, pemilik cadangan minyak terbesar, menekan Kanada, Meksiko, hingga Kuba. Tujuannya? Agar seluruh dunia harus mengemis energi ke Amerika. 2. Outsourcing perang. Memaksa sekutu seperti NATO untuk menghadapi Rusia sendiri di Ukraina, serta memanfaatkan Jepang dan Korsel untuk menahan Cina di Asia Timur. Sementara Amerika, fokus jualan senjata. Nomor 3. Jalur sempit Selat Malaka. Cina adalah raksasa industri, tapi kelemahan terbesarnya adalah energi. Sekitar 50% sampai 60% pasokan energinya datang dari Timur Tengah dan harus melewati Selat Malaka. Amerika memanfaatkan taktik rantai pulai pertama untuk memblokade jalur ini. Rencana di atas kertas ini terlihat jenius, kan? Tapi ada satu hal yang luput dari perhitungan kalkulasi bisnis mereka, topografi dan karakter musuh. Poin ketiga, blunder geografi. Trump bertindak seperti bintang reality TV yang cuma mikirin optics atau pencitraan di media. Dia pikir, kalau dia melakukan serangan kilat ke Teheran dan melenyapkan para pemimpinnya, Iran bakal langsung menyerah. Dia menyamakan Iran dengan Irak tahun 2003 atau Venezuela baru-baru ini. Disinilah letak kesalahan fatalnya. Irak bisa dikuasai dalam waktu 2 minggu karena topografinya datar dan gurun. Sekali kepala negaranya diambil, sistemnya runtuh. Tapi Iran? Iran adalah sebuah benteng alam raksasa yang penuh dengan pegunungan. Ketika Amerika mencoba melakukan serangan udara besar-besaran di fase 1 dan fase 2, Iran gak menyerah. Mereka justru masuk ke mode perang pelemahan.
Mereka menyembunyikan pangkalan rudal dan logistik militer mereka jauh di dalam terowongan bawah gunung. Dari sana, mereka balik menyerang pangkalan Amerika dan melumpuhkan ekonomi global dengan satu kartu Amerika, menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz itu lebarnya cuma 33 km. Tapi 20% pasokan energi dunia lewat sana. Iran gak perlu menenggelamkan semua kapal. Mereka cukup menciptakan risiko keamanan yang tinggi sampai perusahaan asuransi internasional menolak menjamin kapal yang lewat. Begitu selat itu tutup, rantai pasok pupuk dan energi global langsung macet. Sekarang kita masuk ke fase paling krusial. Ketika taktik pengeboman gagal, Amerika terpaksa menggunakan strategi blokade ekonomi, memutus air dan listrik di Teheran, serta mendirikan pangkalan operasi depan di perbatasan untuk mendanai pemberontak etnis, seperti Kurdi dan Baloch, agar militer Iran keluar dari gunung. Tapi, strategi ini mentok karena satu hal yang disebut strategi mosaik. Amerika adalah militer paling canggih dengan teknologi surveillance terbaik di dunia. Untuk mengakalinya, Iran mendesentralisasikan militer mereka menjadi 31 tentara otonom di 31 provinsi berbeda. Mereka punya garis komando lokal sendiri yang gak bergantung pada Teheran. Jadi, meskipun Amerika berhasil mengebom ibu kota dan melenyapkan seluruh jajaran elit politiknya, 31 tentara ini bakal tetap bertempur sampai akhir. Perubahan pola pikirnya di mana? Amerika ingin menang dengan cara cepat, murah, dan efisien karena masyarakat domestik mereka gak punya toleransi terhadap perang jangka panjang. Sementara Iran, mereka siap bermain dalam jangka panjang untuk mengusir Amerika dari Timur Tengah. Ketika perang udara gak membuahkan hasil, Amerika terpaksa harus mengirim pasukan darat ke medan pegunungan yang ekstrim. Dan sejarah selalu membuktikan, pasukan konvensional yang dipaksa masuk ke perang gerilya di medan pegunungan, cepat atau lambat pasti akan mundur secara politis dan ekonomis. Kesimpulannya, dalam bisnis maupun geopolitik, mengabaikan budaya, meremehkan kompetitor, dan terlalu mengandalkan satu sistem yang sentralistik adalah resep utama menuju kegagalan. Gimana menurut kalian? Apakah sistem petrodolar ini bakal benar-benar runtuh total dalam waktu dekat? Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, bagikan episode ini ke circle kalian. Stay sharp, stay smart, and see you in the next episode. Lagi macet jangan lupa teman macet.